Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Ahmad Asnu Fadli SPD, NIM 25091010635. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 1 Lembor, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini 10 Oktober 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 7 dengan materi iman kepada Allah melalui Asmaul Husna dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Ya, selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Bagaimana perasaannya hari ini? Selamat. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Ya, supaya lebih barokahnya kita belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Saya minta satu orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri. Ya, semoga apa yang kita doakan dapat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya Bapak akan cek kehadiran dulu. Maulida Kafadil Muhammad Al-Faruq hadir semua ya? Ya, alhamdulillah. Ya, selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu wajib. Ya, saya minta satu orang untuk pimpin di depan. Ya, Ainun Mardiah. Garuda Pancasila 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Silakan duduk kembali. Ya, minggu lalu kita belajar tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Yang masih ingat apa itu Al-Quran kemarin? Angkat tangan. Ya, Ainun Mardiah. Al-Quran adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca. Ya, Al-Quran adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca. Itu adalah secara bahasa. Sedangkan secara istilah, ya, Ainun Mardiah. Al-Quran secara istilah adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala yang dikirimkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Ya, selanjutnya, apa itu hadis? Ya, Diara. Hadis memiliki arti yaitu wacana atau berita. Ya, tepuk tangan. Hadis adalah wacana atau berita. Tepuk fokus. Melihat, mendengar,
mengingat, fokus. Silakan duduk. Ya. Ya, pembelajaran hari ini ya, kita akan menggunakan metode based learning, yaitu ya siswa akan memecahkan masalah. Ya. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah siswa akan menjelaskan makna iman kepada Allah berdasarkan dalil Al-Quran. Ya. Yang kedua, siswa akan menguraikan makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Basir, As-Sami, dan tiga. Ya. Siswa mengaplikasikan perilaku-perilaku yang mencerminkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya saya bertanya, ya, apa yang kamu ketahui tentang iman? Ya, Wahyu. Iman adalah mempercayai atau meyakini hal sesuatu yang tidak. Iya, iman itu meyakini, percaya, atau membenarkan. Tepuk tangan untuk Wahyu. Iya. Selanjutnya yang kedua, hal apa saja yang wajib diimani oleh seorang muslim? Yang pertama itu apa? Ya, beriman kepada Allah. Yang kedua, ya, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, ya, yang keempat, yang kelima, ya, beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan yang terakhir, ya, iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya, yang ketiga, siapakah yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Siapa? Allah. Ya, ini Allah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan seisinya. Ya. Selanjutnya untuk penilaian, ya, pada pembelajaran hari ini ada 3 macam. Pertama adalah penilaian sikap. Ya, sikap kalian pada saat berdiskusi. Yang kedua adalah pengetahuan. Ya, pengetahuan. Dan yang ketiga adalah keterampilan. Ya, bagaimana untuk kegiatan inti? Ya, saya akan menayangkan video atau kasus. Ya. Setelah itu siswa akan memecahkan masalah tersebut. Video tadi kasusnya apa? Iya, menyuntik saat ulangan maupun ujian. Ya. Biarpun guru atau teman kita tidak melihatnya, pasti ada Allah yang akan melihat. Ya.
Selanjutnya saya akan tambahkan materi mengenai videonya tadi. Dalil iman kepada Allah. Ya, dari surat An-Nisa ayat 136 yang menjelaskan bahwa wahai orang-orang yang beriman, ya, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Selanjutnya mengenal Asmaul Husna. Ya. Asmaul Husna itu adalah nama-nama indah. Iya, nama-nama indah dari Allah. Jumlahnya berapa? Iya, 99. Tapi yang kita pelajari sekarang ini adalah hanya 4. Ya, yang pertama adalah Al-Alim. Apa itu Al-Alim? Ya, Allah Maha mengetahui. Ya, Allah Maha mengetahui segala sesuatu baik yang tampak, ya, maupun tersembunyi. Ya, masa lalu contohnya, apalagi masa sekarang dan akan mendatang. Yang kedua, Asami, Maha mendengar. Ya, Dia mendengar semua ucapan hambanya, baik itu doa, gosip, ya, itu semua. Ya, yang ketiga adalah Al-Khabir, yaitu Maha teliti. Ya, Maha teliti. Dan yang keempat adalah ada Al-Basir. Al-Basir itu adalah Maha melihat. Seperti dalam kasus tadi, ya, ada yang menyuntik, ya, biarpun teman-temannya tidak melihat maupun guru, ya, ada Allah yang melihat. Ya. Selanjutnya saya akan membagikan LKPD. Ya. Ya, mengisi LKPD-nya sesuai studi kasus yang kita nonton bersama tadi. Ya. Selanjutnya kita bagi kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3. Angka 1, angkat tangan. Ya. Angka 1. Ya, bergabung di angka 1. Coba sudah. Bergabung di angka 1 di sini. Angka 2. Ya. Angkat tangan angka 2 di situ. Ya, cepat. Ya, angka 2. Angka 3. 3. Ya. Bagian situ, angka 3. Ya. Angka 4. Ya, bagian sana. Ya, silakan ke kelompoknya masing-masing. Selanjutnya di depan mata kalian itu ada LKPD. Ya. Yang pertama, uraikan makna. Ya, Asmaul Husna Asami. Kelompoknya kalian ini Asami, ya. Ya. Yang kedua ini tulis dalilnya. Dalilnya ada di Al-Qur'an, ya. Ini ada Al-Qur'an ini. Oke. Yang ketiga, ya, identifikasi 3 perilaku kontekstual apa. Lebih Pak. Baca arti ya, ini satu orang, ya, ini kelompok Al-Basir, uraikan makna Al-Basir. Ya. Yang pertama adalah uraikan makna Asami Al-Basir. Yang kedua adalah tuliskan dalilnya beserta artinya mengenai Al-Basir atau Maha melihat. Yang ketiga adalah identifikasi perilaku kontekstual, ya, baik itu di rumah maupun di sekolah dan di lingkungan kita.
Yang kelima ini apa? Buatlah studi kasus ya. Ya, pertama adalah uraikan makna Asmaul Husna Al-Khabir. Al-Khabir itu artinya apa? Maha teliti ya. Cari apanya dalilnya ya. Identifikasi 3 perilaku kontekstual dalam kehidupan sehari-hari maupun di sekolah, ya, di apalagi namanya di rumah dan di lingkungan sekitar. Kelompok Al-Alim. Al-Alim itu apa? Allah Maha mengetahui. Ya, uraikan makna Al-Alim. Ya, maknanya apa ini? Ya, ini bacaan artinya. Ini tuliskan dari ya Al-Quran. Ya kan sudah ada Al-Quran toh? Ya. Setelah itu identifikasi 3 perilaku kontekstual di sekolah, di rumah, atau di lingkungan sekitar. Apa? Ya, Al-Baqarah ayat 29. Ya. Kan ada di Al-Quran. Kalian cari di Al-Quran dan ini artinya. Oke. Dan yang kelima adalah ya identifikasi ya 3 perilaku kontekstual di sekolah, rumah, atau lingkungan sesuai dengan Al-Alim. Al-Alim dan yang terakhir adalah buatkan studi kasus yang seperti yang kita nonton tadi di depannya. Ya. 2 atau 3 kalimat. Ini tadi yang mengenai 3 perilaku. Ya, identifikasi perilaku ya. Ini soal apanya? 1 soal, 1 jawaban. Ada pertanyaan? Orang yang maju Pak. Datang begini. Iya, iya. Ya, uraikan makna Asmaul Husna. Nah, ini ada orang kaya kayak dia, karena dia di sini. Nanti saya tulis. Ya, tuliskan dalil Al-Quran beserta artinya yang mendukung Asmaul Husna Al-Khabir. Yang mendukung ini Al-Khabir ini. Ini surat An-Nisa ayat 35. Coba buka surat An-Nisa. Baca yang ini. Dalil surat Al-Baqarah ayat 186 ini. Yang artinya 81 yang artinya baik, sudah semua? Sudah? Ya, kelompok Al-Khabir sudah? Al-Khabir mana? Al-Khabir. Sudah? Ya, Asami. Ya.
Apalagi? Al-Basir. Ya, sudah? Al-Alim? Ya, sudah ya? Ya. Silakan berdiri dulu sebelum kita presentasi di depan. Ya. Ya, kita harus ice breaking dulu untuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, ulang sekali lagi. Tepuk fokus. Melihat, mengingat, fokus. Silakan duduk. Ya. Ya, selanjutnya saya minta kelompok Al-Basir ya untuk presentasi di depan. Al-Basir, ya. 3 orang maju di depan. Ya. Ya, mohon perhatiannya di depan kelompok yang lain. Ya. Ya, mulai sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempersilahkan pembaca untuk membacakan soal dan jawaban. Soal nomor 1, uraikan makna Asmaul Husna Al-Basir. Al-Basir artinya Allah Maha Melihat. Nah, Al-Basir juga sering disandingkan dengan As-Sami, Maha Mendengar. Allah banyak ayat, misalnya Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Soal nomor 3, identifikasikan 3 perilaku kontekstual di sekolah, rumah, atau lingkungan sekitar yang mencerminkan Asmaul Husna ini. Pastikan perilaku tersebut dapat melatih diri untuk lebih baik. Jawab 1. Perilaku di sekolah. Mengerjakan ujian dengan jujur dan tidak menyontek, meskipun pengawas sedang lengah atau tidak melihat. Keyakinan bahwa Allah Al-Basir selalu melihat adalah motivasi utama. 2. Perilaku di rumah. Menjaga adab dan perilaku saat orang tua tidak di rumah atau saat sendirian di kamar. Perilaku di masyarakat. Mengembalikan barang semua kepada pemiliknya atau menitipkannya kepada pihak berwenang meskipun tidak ada saksi yang melihat saat menemukannya. Sebagai wujud tanggung jawab dan takut kepada penguasa Allah. Soal nomor 4, buatlah studi kasus atau masalah singkat 2-3 kalimat yang dapat diselesaikan dengan mengaitkan pada Asmaul Husna ini. Studi kasus. Seorang pedagang di pasar memiliki kesempatan untuk mengurangi timbangan jualannya sedikit demi sedikit agar untungnya bertambah. Ia tergoda untuk melakukannya karena menganggap tidak ada pembeli yang akan menyadarinya. Namun, ia teringat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Basir Maha Melihat setiap tindakannya, sehingga ia memutuskan untuk tetap jujur dan menimbang dengan benar. Demikian presentasi dari kami. Apakah kelompok lain ingin bertanya? Saya yang bertanya, jelaskan ulang makna dari Al-Basir. Ya, jelaskan ulang makna dari Al-Basir. Al-Basir artinya Maha Melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat segala sesuatu yang ada di dalam semesta, baik yang tampak jelas maupun yang tersembunyi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Al-Basir. Selanjutnya kelompok Al-Khobir. Ya, untuk presentasi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Khabir artinya Allah Maha Teliti atau Maha Mengetahui sampai ke akar-akarnya. Allah mengetahui segala sesuatu secara detail, rahasia, seluk-beluk dan kejadian tersembunyi. Pengetahuannya tidak hanya sebatas yang tampak, tetapi juga meliputi hasil, konsekuensi, dan hikmah di balik setiap peristiwa dan studi kasus. Seorang karyawan merasa pekerjaannya yang kecil dan rutin tidak diperhatikan oleh atasannya,
sehingga ia tergoda untuk mengerjakannya secara asal-asalan. Ia kemudian teringat bahwa Allah Maha Teliti, Allah Al-Khabir, yang mengetahui secara detail kualitas dan niat dalam setiap pekerjaannya. Bahkan sekecil apapun, hal ini memotivasinya untuk tetap bekerja dengan standar terbaik. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Al-Khabir. Ya, ada pertanyaan untuk kelompok Al-Khabir? Ya, Acem. Ya, apa artinya Al-Khabir? Al-Khabir artinya Allah Maha Teliti atau Maha Mengetahui sampai ke akar-akarnya. Oh, ya. Tepuk tangan. Ya, ada lagi pertanyaan? Oh, silakan duduk. Ya. Selanjutnya kelompok Asami. Ya, yang akan mempresentasikan ya hasil ya diskusi dengan teman-temannya ya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Asami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya mengizinkan pembaca untuk membacakan tugas dan jawabannya. Tuliskan dalil Al-Quran yang mendukung Asmaul Husna Asami tersebut. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 181 yang artinya sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Asmaul Husna Asami sering digandingkan dengan Al-Alim Maha mengetahui dan atau Al-Basir Maha melihat dan Maha. Identifikasi 3 perilaku kontekstual di rumah, sekolah, atau lingkungan sekitar yang menceritakan Asmaul Husna Asami. Pastikan perilaku tersebut dapat melatih diri untuk lebih baik. Perilaku di sekolah menghindari gosip atau gibah tentang teman atau guru meskipun tidak ada orang lain di sekitar karena bahwa Allah Maha mendengar setiap perkataan baik atau maupun buruk. 2. Perilaku di rumah memperbanyakkan zikir dan doa dengan khusyuk karena ini bahwa setiap ucapan baik dan kemudian meskipun diucapkan dalam hati atau bisikan tapi didengar oleh Allah. 3. Perilaku di masyarakat menjaga lisan agar selalu mengucapkan kata-kata yang baik dan saling berinteraksi dengan orang lain sebagai wujud penghormatan terhadap diri sendiri dan keyakinan bahwa Allah mendengar semua perkataan kita. Sekian dari kelompok Asami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Ya, kelompok Diara. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Perilaku di sekolah yang mencerminkan Asmaul Husna Asami. Ya, perilaku ya, berikan contoh perilaku di sekolah yang mencerminkan Asami. Menghindari gosip atau gibah tentang teman-teman atau guru. Ya, menghindari gosip tentang teman-teman maupun guru. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Asami. Ya. Ya, silakan duduk. Ya, untuk kelompok yang terakhir yaitu kelompok Al-Alim. Ya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Alim ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami. Izinkan pembaca untuk membacakan tugas dan jawabannya. Soalan 1. Uraikan makna Asmaul Husna Al-Alim. Al-Alim artinya ya Allah Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala memiliki pengetahuan yang meliputi segala sesuatu, baik yang telah terjadi, sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Pengetahuan yang bersifat mutlak, tanpa batas, mencakup yang tampak lahir dan yang tersembunyi batin, termasuk isi hati, niat, dan pikiran setiap makhluk. Indikasi 3 perilaku kontekstual sekolah, rumah, atau lingkungan sekitar yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Alim. Pastikan perilaku tersebut dapat melatih diri untuk lebih baik. Perilaku di sekolah, belajar dan berusaha memahami pelajaran yang sungguh-sungguh. Karena keyakinan bahwa Allah menghargai proses dan usaha, bukan hanya hasil akhir,
sebab Allah Maha mengetahui setiap upaya yang kita lakukan. 2. Perilaku di rumah, menjaga niat dalam melakukan kebaikan, seperti membantu orang tua atau adik melakukan hal tersebut dengan ikhlas, meskipun tidak ada yang memuji, karena sadar Allah Maha mengetahui niat hati yang sebenarnya. 3. Perilaku di masyarakat, menghentikan niat buruk, misalnya mengambil barang milik orang lain secara diam-diam, karena keyakinan bahwa meskipun kita ada saksi manusia, Allah Maha mengetahui rencana yang tersembunyi tersebut. Studi kasus, seorang siswa sedang menghadapi ujian, merasa kesulitan, sehingga ia melirik jawaban teman di sebelahnya. Tiba-tiba, ia teringat bahwa meskipun guru tidak mengawasi, Allah Maha mengetahui, Al-Alim. Kecurangan yang ia lakukan karena takut kepada Allah, ia segera menarik pandangannya dan mencoba menjawab soal tersebut dengan kemampuannya sendiri. Ya, mungkin ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Ada? Ya, mengenai Al-Alim. Ada? Ya. Ya, berikan contoh sikap Al-Alim di sekolah. Contohnya apa? Di sekolah belajar dan berusaha memahami pelajaran yang susah. Ya, belajar dengan sungguh-sungguh serta memahami. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Al-Alim. Ya, silakan duduk. Dengar baik-baik di depan. Ya, ada 4 Asmaul Husna yang kita pelajari tadi. Yang pertama adalah Al-Basir. Ya, Al-Basir itu apa? Allah Maha melihat. Dan yang terakhir apa? Iya, ada namanya Al-Alim. Al-Alim itu apa tadi? Iya, Allah Maha mengetahui. Ya, contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah mencari ilmu. Ya. Mengerti semuanya? Ya, selanjutnya saya akan bagikan ya asesmen sumatif untuk kalian kerjakan ya. Ya. Ya, kerjakan kerja. Saya beri waktu 5 menit untuk kerja. Ya, sudah semua? Ya. Oke. Ya, sudah selesai ya? Ya, selanjutnya dengar baik-baik di depan. Ya, kita akan merefleksikan. Ya, pertanyaan yang pertama. Ya. Apa yang paling menarik dari kegiatan pembelajaran hari ini? Angkat tangan. Dari kelompok ya. Diara. Hal yang menarik dari pembelajaran hari ini adalah dapat berdiskusikan kerja kelompok dengan Ya, dapat berdiskusikan kerja kelompok dengan teman-teman. Yang kedua, ya. Materi apa yang paling sulit? Ya, yang kalian pahami. Ya, berarti menarik semua ya. Ya, tidak ada yang sulit. Yang ketiga adalah apakah kalian merasa lebih mudah memahami materi dengan metode diskusi kelompok? Iya. Dan yang terakhir, bagian mana dari Asmaul Husna yang paling inspirasi kalian untuk menjadi pribadi yang lebih baik? Bagian mana? Ya, semuanya ya. Dari Al-Basir, As-Sami, Al-Khabir, sama Al-Alim. Ya, tepuk tangan untuk kalian. Ya, selanjutnya ya kesimpulan. Ya. Kesimpulannya hari ini Wahyu,
Ya. Kesimpulan dari materi iman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna adalah bahwa pemahaman dan penamalan nama-nama Allah yang indah ini merupakan keyakinan nama-nama Allah akan keagungan dan kesempurnaannya membuat kita semakin merasa dekat dengannya serta menjadi dorongan untuk melakukan perbuatan baik dan berdoa hanya kepadanya sehingga kita dapat menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan terhindari dari penyimpangan. Ya, sebelum kita tutup mata pelajaran, ya, saya akan memberikan tugas untuk kalian, ya, mengenai materi minggu depan, yaitu salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, di rumah kalian harus apa? Harus belajar materi ini, ya, supaya minggu depan apa yang saya tanyakan kalian bisa jawab. Ya, selanjutnya kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Silakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.